Pernah kebayang gak sih, ada sebuah doa yang begitu besar, begitu total, sampai-sampai doa itu mencakup seluruh keberadaan kita. Nah, dalam suratnya ke jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus nulis doa yang persis kayak gitu. Sebuah doa untuk pengudusan, yaitu proses di mana kita disucikan dan dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya jadi kudus secara total. Coba deh kita perhatiin kata-katanya. Seluruhnya. Terus roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang terakhir, sempurna dan tidak bercacat. Ini bukan doa yang main-main loh. Ini adalah sebuah visi yang luar biasa besar tentang gimana Tuhan mau bekerja di setiap jengkal kehidupan kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang Paulus doakan? Dan gimana doa yang udah ribuan tahun ini bisa mengubah cara kita melihat hidup kita? Ya, hari ini juga. Mari kita selam. Oke, pertama-tama kita harus mulai dari akarnya dulu. Siapa sih yang melakukan pekerjaan pengudusan ini? Paulus ngejelasin dengan gamblang banget, semua ini dimulai dan diselesaikan oleh Allah sendiri, yang ia sebut sebagai Allah damai sejahtera. Sebutan Allah damai sejahtera ini nunjukin kalau kedamaian sejati dan kekudusan itu datangnya dari satu sumber yang sama. Jadi, ini bukan soal perjuangan kita sendiri mati-matian buat jadi suci. Justru sebaliknya, Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan ini di dalam diri kita. Dialah inisiator satu-satunya. Dan di sini nih, ada detail yang super menarik dari bahasa aslinya. Kata menguduskan dan memelihara di ayat ini ternyata bukan sebuah perintah untuk kita. Dalam bahasa Yunani aslinya, bentuk katanya itu adalah doa atau harapan. Jadi Paulus itu nggak bilang, "Hei, kalian harus jadi suci sekarang juga." Nggak gitu. Sebaliknya, dia berdoa, semoga Allah menjadikan kalian suci. Nah, ini kan beda banget ya. Ini menekankan kalau pengudusan itu adalah karya Allah di dalam kita, bukan pencapaian kita untuknya. Oke, jadi kalau Tuhan yang kerja, bagian mana aja nih dari diri kita yang Dia kerjakan? Doa Paulus ini mencakup semuanya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, seringnya nih orang salah menafsirkan ayat ini seolah-olah kita ini kayak kue lapis yang punya 3 bagian terpisah. Seolah-olah roh kita bisa kudus, tapi tubuh kita ya bebas aja. Padahal pandangan Alkitab itu jelas banget. Kita ini satu kesatuan yang utuh. Roh, jiwa, dan tubuh itu bukan kotak-kotak terpisah, tapi cara untuk ngegambarin totalitas keberadaan kita. Artinya apa? Ya artinya kesehatan fisik kita bisa banget ngaruh ke kejernihan pikiran, dan kondisi emosional kita bisa berdampak ke kehidupan rohani kita. Semua nyambung. Dan ini dia, poin kuncinya. Pengudusan itu nggak bisa dipotong-potong. Tuhan itu nggak cuma tertarik sama kehidupan rohani kita pas hari Minggu aja. Dia mau menguduskan cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak dengan tubuh kita setiap hari. Semuanya saling terkait dalam satu kesatuan yang utuh. Oke, kita udah tahu siapa sumbernya, dan kita juga tahu cakupannya seluas apa. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan akhir dari semua ini? Doa Paulus menunjuk ke satu tujuan yang spesifik banget, supaya kita dipelihara sempurna dan tidak bercacat. Wah, kata tak bercacat ini dalam banget loh artinya. Ini bukan cuma berarti nggak bersalah. Dalam konteks perjanjian lama, istilah ini dipakai buat ngegambarin hewan kurban yang sempurna, tanpa cacat sama sekali, yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi tujuannya adalah agar seluruh hidup kita bisa jadi sebuah persembahan yang murni dan menyenangkan hatinya. Dan ini semua ada timelinenya. Tujuannya adalah untuk dipelihara dalam keadaan ini sampai kapan? Sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Nah, ini adalah fokus teologis utama dari seluruh surat 1 Tesalonika. Jadi, kekudusan kita sekarang ini nyambung banget sama pengharapan kita akan masa depan saat Kristus datang lagi. Oke, teologinya keren banget. Tapi, gimana cara kita ngejalaninnya sehari-hari? Gimana caranya doa yang besar ini jadi nyata di tengah kesibukan kita? Yuk, kita lihat beberapa langkah praktisnya. Jadi, gimana bentuknya dalam hidup kita sehari-hari? Ada 4 hal praktis yang bisa kita ambil. Pertama, jaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Kedua, secara aktif jaga kekudusan dengan menjauhi dosa. Ketiga, andalkan doa, karena kita tahu ini semua pekerjaan Tuhan. Dan keempat, biarkan pengharapan akan kedatangan Kristus itu jadi bahan bakar yang memotivasi setiap tindakan kita. Kalau kita tarik kesimpulannya ya, intinya tuh sebenarnya ini. Kekudusan total itu bukan tentang usaha kita untuk jadi sempurna tanpa cacat. Bukan itu. Tapi ini adalah tentang proses penyerahan diri yang terus-menerus. Menyerahkan pikiran kita, emosi kita, tubuh kita, rencana-rencana kita kepada Allah, Sang Sumber Damai Sejahtera.
Jadi sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Waktu kamu lihat totalitas diri kamu, kehidupan spiritualmu, emosionalmu, dan fisikmu, bagian mana sih yang rasanya paling sulit untuk diserahkan kepadanya hari ini? Jawabannya mungkin aja bisa jadi awal dari doamu sendiri untuk pengudusan total.